Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Sri Rahma Ramadhani. Kali ini saya akan membahas mengenai kaidah kesohihan hadis. Yuk kita simak sama-sama. Kaidah kesohihan hadis. Pertama, kita akan membahas mengenai kaidah otentisitas hadis. Ada 5 syaratnya. Yang pertama, sanad atau isnad bersambung. Dikatakan sanadnya bersambung adalah dari perawi pertama sampai perawi terakhir tidak terjadi keterputusan sanad. Jika terjadi keterputusan sanad pada satu tempat saja, misalnya dalam tingkatan sahabat yang dikenal dengan hadis al-mursal, itu berarti telah terjadi keputusan sanad atau sanadnya tidak bersambung. Hadis yang sanadnya tidak bersambung masuk kategori hadis dhaif. Maksudnya, sanad hadis tersambung sejak sanad pertama, mukharrij hadis, sampai sanad terakhir, kalangan sahabat hingga Nabi Muhammad. Atau persambungan itu terjadi mulai dari Nabi pada periwayat pertama sampai periwayat terakhir. Untuk mengetahui kebersambungan sanad atau mata perantai perawi dapat diketahui dengan beberapa cara. Yang pertama, mencatat semua nama perawi yang ada dalam sanad sehingga dapat diketahui relasi guru dan murid yang dipaparkan dalam berbagai buku biografi perawi. Kedua, lewat referensi rijalul hadis dapat diketahui tahun wafat antara guru dan murid yang diprediksi masa jedanya 60 tahun. Dan terakhir yaitu sigot tahammul hadis semacam sami'tu, haddatsana, akhbarona dan sebagainya. Maka perawi mudallis yang menggunakan sigot an tidak dikategorikan sanadnya bersambung. Jadi suatu sanad hadis baru dinilai bersambung jika seluruh perawi dalam sanad tersebut benar-benar terbukti bertemu atau telah terjadi hubungan periwayatan menurut kaidah tahammul wa ada al-hadis antara perawi dengan perawi terdekat sebelumnya. Kedua, perawi yang adil. Maksud dari adil di sini berasal dari bahasa Arab yang artinya pertengahan, lurus, atau condong pada kebenaran. Sedangkan secara istilah banyak sekali pendapatnya. Pertama yaitu Al-Hakim berpendapat bahwa seseorang disebut adil apabila beragama Islam, tidak berbuat bid'ah dan tidak berbuat maksiat. Lalu Ibnu As-Shalah menetapkan 5 kriteria seorang periwayat disebut adil, yaitu beragama Islam, baligh, berakal, memelihara muru'ah dan tidak berbuat fasik. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh An-Nawawi. Jadi untuk mengetahui adil tidaknya periwayat hadis, para ulama hadis telah menetapkan beberapa cara, yaitu pertama, melalui popularitas keutamaan periwayat di kalangan ulama hadis. Periwayat yang terkenal keutamaan pribadinya, misalnya Malik ibnu Anas dan Sufyan Ats-Tsauri, tidak diragukan lagi keadilannya. Kedua, penilaian dari para kritikus periwayat hadis. Penilaian ini berisi pengungkapkan kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri periwayat hadis. Ketiga, penerapan kaidah al-jar wa ta'dil. Cara ini ditempuh apabila para kritikus periwayat hadis tidak sepakat tentang kualitas pribadi periwayat tertentu. Nah, ketiga cara di atas diprioritaskan dari urutan yang pertama, kemudian yang berikutnya. Jelasnya, keadilan seorang periwayat hadis dapat diketahui melalui popularitas keutamaannya di kalangan para ulama.
Jika seorang periwayat hadis terkenal dengan keutamaannya seperti Malik ibnu Anas dan Sufyan ats-Tsauri, maka dipastikan ia bersifat adil. Jika periwayat itu tidak terkenal bersifat adil, namun berdasar penilaian para kritikus periwayat hadis diketahui bahwa ia bersifat adil, maka ditetapkan pula sifat adil baginya. Akan tetapi, bila terjadi perbedaan pendapat tentang adil tidaknya seorang periwayat hadis, maka digunakanlah kaidah-kaidah al-jar wa ta'dil. Selanjutnya, perawi dzabit. Secara harfiah, makna dari dzabit berarti kuat, tetap, kokoh, hafal dengan sempurna. Secara istilah berhubungan dengan kapasitas intelektual. Nah, secara umum kriteria dari dzabit itu sendiri dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, perawi dapat memahami dengan baik riwayat yang telah didengarnya. Kedua, perawi hafal dengan baik riwayat yang telah didengarnya. Ketiga, perawi mampu menyampaikan kembali riwayat yang telah didengar itu dengan baik. Nah, dari ketiga kriteria yang telah disebutkan tadi, menurut ulama disebut sebagai dzabit shadr. Selain dzabit shadr ini dikenal pula dengan istilah dzabit kitabah, yaitu sifat yang dimiliki perawi yang memahami dengan sangat baik tulisan hadis yang dimuat dalam kitab yang dimilikinya, dan mengetahui dengan sangat baik juga letak kesalahan yang ada dalam tulisan yang ada pada hadis tersebut. Sedangkan jika melihat dari keadaan perilaku yang dapat merusak kedzabitan, ciri-cirinya diantaranya dalam meriwayatkan hadis lebih banyak salahnya. Lalu lebih menonjol sifat lupa daripada hafalnya. Lalu riwayat yang disampaikan pula diduga keras mengandung kekeliruan. Dan terakhir yaitu riwayat yang disampaikan bertentangan dengan riwayat perawi yang thiqat, jelek hafalannya walaupun ada sebagian periwayatannya yang benar. Dengan demikian, perawi dzabit adalah orang yang kuat ingatannya, baik dari segi hafalan maupun tulisan. Apabila ia menulis hadis, maka tulisannya sangat akurat, dan apabila ia menghadap hadis, maka hafalannya pun sangat tepat. Selanjutnya, yang keempat yaitu tidak mengandung unsur syudzuz. Secara bahasa, syudzuz itu isim fa'ilnya yaitu syadz, berarti menyendiri. Jadi menurut istilah ulama hadis, syadz atau syudzuz ya adalah hadis yang diriwayatkan oleh periwayat thiqah dan bertentangan dengan riwayat oleh periwayat yang lebih thiqah. Nah, pendapat ini dikemukakan oleh Syafi'i dan diikuti oleh kebanyakan ulama hadis. Nah, dari pendapat Imam Syafi'i tersebut dapat dinyatakan bahwa kemungkinan suatu hadis mengandung syudzuz atau syadz apabila hadis tersebut memiliki sanad lebih dari satu. Apabila suatu hadis hanya diriwayatkan oleh seorang thiqah saja dan pada yang saat sama ya tidak ada perawi lain yang meriwayatkan, maka hadis tersebut tidak dinyatakan mengandung syudzuz. Artinya hadis yang hanya memiliki satu sanad saja tidak dikenai kemungkinan mengandung syudzuz. Thiqah di sini apa artinya? Thiqah itu seorang periwayat hadis yang terpercaya, atau thiqah adalah terpercaya. Terpercaya karena orang yang meriwayatkannya memiliki sifat adil, istiqomah, berakhlak baik, tidak fasik dan kuat dalam ingatannya. Salah satu langkah penelitian yang penting untuk menetapkan kemungkinan terjadinya syudzuz dalam hadis adalah dengan cara membandingkan satu hadis dengan hadis lain yang satu tema. Nah, para ulama mengakui bahwa penelitian tentang syudzuz ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang memiliki kedalaman ilmu di bidang hadis, dan penelitian ini dianggap lebih sulit dari penelitian ilat hadis.
Dengan demikian, hadis syadz adalah hadis riwayat perawinya thiqah yang bertentangan dengan riwayat para perawi yang lebih thiqah. Selanjutnya yang terakhir nomor 5, tidak ada mengandung unsur ilat. Kita ketahui pengertian ilat di sini bukanlah sebagaimana pengertian ilat secara umum, yakni cacat yang disebut sebagai sebab-sebab tersembunyinya yang merusak kualitas hadis. Jadi keberadaannya menyebabkan hadis yang secara lahiriah tampak berkualitas sahih menjadi tidak sahih. Mengetahui ilat suatu hadis tidak mudah karena apa? Sebab membutuhkan upaya menyingkap ilat yang tersembunyi dan samar yang tidak dapat diketahui selain oleh orang yang ahli dalam bidang ilmu hadis. Tidak banyak orang yang dapat menyingkap ilat tersebut kecuali beberapa ulama hadis saja, seperti Ibnu Al-Madini, Ahmad, Al-Bukhari, Ibnu Abi Hatim, dan Al-Daruqutni. Menurut Mahmud At-Tohan suatu hadis dinyatakan mengandung ilat apabila memenuhi kriteria sebagai berikut, diantaranya periwayatnya menyendiri. Kedua, periwayat lain bertentangan dengannya. Yang ketiga, korinah-korinah lain yang terkait dengan dua unsur di atas. Jadi dengan demikian, cara untuk mengetahui adanya ilat hadis adalah sebagai berikut. 1. Menghimpun seluruh sanad hadis. Dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya tawabi atau syawahid. Kedua, melihat perbedaan di antara para periwayatnya. Ketiga, memerhatikan status kualitas para periwayat baik berkenaan dengan keadilan maupun kedhobitan masing-masing periwayat. Lalu di sini juga ada penjelasan dari para ulama untuk ilat hadis. Pada umumnya sanad yang tampak muttasil dan marfu tetapi kenyataannya mauquf walaupun sanadnya dalam keadaan muttasil. Lalu dalam hadis ini terjadi kerancuan karena bercampur dengan hadis lain. Dalam sanad hadis itu terjadi kekeliruan penyebutan nama periwayat yang memiliki kemiripan atau kesamaan nama dengan perawi lain yang kualitasnya berbeda. Nah, sehingga dengan demikian ilat adalah suatu sebab yang samar dan tersembunyi yang dapat merusak kesahihan hadis meskipun secara zahir kelihatannya selamat dari cacat. Lalu di sini suatu ilat hadis dapat terjadi pada sanad, pada matan atau pada sanad dan matan sekaligus. Akan tetapi yang terbanyak ilat terjadi itu pada sanad. Masing-masing hadis baik ilatnya terjadi pada sanad, matan atau pada sanad matan sekaligus disebut dengan hadis mu'allal. Selanjutnya kaidah validitas hadis. Yang pertama, matan hadis terhindar dari syudzuz. Berdasarkan pendapat dari Imam Asy-Syafi'i dan Al-Khalili dalam masalah hadis yang terhindar dari syudzuz adalah sanad dari matan yang bersangkutan harus mahfuz atau tidak gharib. Kedua, matan hadis bersangkutan tidak bertentangan atau tidak menyalahi riwayat yang lebih kuat. Dengan demikian, langkah yang perlu ditempuh untuk mengetahui apabila suatu matan hadis terdapat syudzuz atau tidak adalah pertama, melakukan penelitian terhadap kualitas sanad matan yang diduga bermasalah. Kedua, membandingkan redaksi matan yang bersangkutan dengan matan-matan lain yang memiliki tema sama dan memiliki sanad yang berbeda. Ketiga, melakukan klarifikasi keselarasan antara redaksi matan-matan hadis yang mengangkat tema yang sama. Sehingga dengan kegiatan ini akan diperoleh kesimpulan mana matan yang mahfuz dan mana matan yang janggal atau syadz. Kedua, matan hadis terhindar dari ilat. Di sini lebih ditekankan kaidahnya
kaidah minor dari kaidah terhindarnya matan hadis dari ilat. Nah, kaidah minor matan hadis yang terhindar dari ilat adalah pertama, tidak terdapat ziyadah atau tambahan dalam lafaz. Kedua, tidak terdapat idroj atau sisipan dalam lafaz matan. Ketiga, tidak terjadi idhtirab atau pertentangan yang tidak dapat dikompromikan dalam lafaz matan hadis. Lalu terakhir yaitu jika ziyadah, idroj, dan idhtirab bertentangan dengan riwayat yang thiqat lainnya, maka matan hadis tersebut sekaligus mengandung unsur syudzuz. Selanjutnya, prinsip-prinsip dalam memahami hadis. Yang pertama, prinsip konfirmatif dan prinsip tematis komprehensif. Jadi, prinsip konfirmatif yaitu mengkonfirmasi makna hadis dengan petunjuk Al-Quran, mengingat sumber prinsip hadis adalah Al-Quran dan hadis adalah bayan bagi Al-Quran. Lalu, prinsip tematis komprehensif adalah teks-teks hadis dipahami sebagai kesatuan yang integral, sehingga dalam pemaknaannya harus dipertimbangkan hadis lain yang relevan guna pencarian makna yang komprehensif. Selanjutnya, prinsip linguistik dan prinsip historik. Pertama, prinsip linguistik mengingat hadis terlahir dalam wacana kultural dan bahasa Arab, maka prosedur-prosedur gramatikal bahasa Arab harus diperhatikan. Lalu prinsip historik yaitu memahami latar belakang sosiologis masyarakat Arab secara umum maupun situasi-situasi khusus yang melatar belakangi munculnya hadis Nabi, termasuk di dalamnya kapasitas dan fungsi Rasulullah ketika menyampaikan sabdanya. Selanjutnya, prinsip realistik, yakni selain memahami latar situasional masa lalu di mana suatu hadis itu muncul, dapat juga memahami latar situasionalnya dengan kekinian masyarakat, dengan melihat realitas kehidupan dan problem krisis yang dialami. Selanjutnya, prinsip distingsi etis dan legis. Di sini bahwa hadis-hadis hukum tidak saja dipahami sebagai kumpulan aturan perundangan, lebih dari itu karena ia mengandung nilai-nilai etis yang mendalam. Dan terakhir, prinsip distingsi instrumental dan intensional. Di sini hadis Nabi di samping memiliki dimensi instrumental atau wasilah yang sifatnya temporal dan partikular, juga memiliki dimensi intensional ya yang sifatnya permanen dan universal. Dalam hal ini niscaya untuk diketahui antara cara yang ditempuh dengan tujuan asasi yang hendak diwujudkan oleh Rasulullah terkait dengan sabdanya. Menurut semua ini Yusuf Al-Qaradawi ya dalam bukunya Metode dan Aplikasi Pemaknaan Hadis. Terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa berbagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.